Shalom saudaraku yang kekasih, pada saat ini kita akan mendengarkan renungan singkat yang saya akan bawakan. Tapi sebelum kita mendengarkan renungan singkat ini, sebelum ada angka 3 pasti ada angka 2. Jadi sebelum saya memulai, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan singkat. Hamba yang akan menyampaikan kiranya berkati hamba agar apa yang hamba sampaikan itu hanya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Judul renungan kita pada saat ini adalah percaya. Percaya kepada apa dan percaya akan apa. Ya, kita akan belajar dan kita semua tahu bahwa Alkitab mengajarkan tentang kebenaran, bagaimana dari awal penciptaan alam semesta ini sampai Tuhan Yesus menjadi serupa dengan manusia dan mengajarkan kepada murid-muridnya. Dengan firman Tuhan mengajarkan manusia untuk tahu membedakan mana yang benar dan mana yang jahat. Allah memperkenalkan dirinya melalui firman Tuhan atau Alkitab, di dalam Alkitab, dan melalui alam juga atau ruang dan waktu. Dari alam kita bisa belajar bahwa siapa Allah kita. Dari ruang dan waktu kita tahu bahwa siapa yang menciptakan kita. Dan dari firman Tuhan atau Alkitab sendiri kita juga belajar. Tapi apakah sesungguhnya kita tahu siapa Allah kita? Kita tahu tapi tidak sepenuhnya. Kita akan belajar yang pertama itu, Allah itu tidak bisa dibatasi ruang dan waktu. Allah tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu karena kasih Allah sangat besar. Kalau kita belajar Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya pada mulanya berbicara tentang waktu. Allah menciptakan langit dan bumi. Waktu, langit dan bumi. Berarti Allah di luar ketiga hal besar ini. Bukan berarti Allah adalah raksasa, tapi kasih Allah itu sangat besar. Dan dia di luar dari ketiga hal besar ini, sehingga ruang dan waktu tidak bisa membatasi pekerjaan Allah. Dan yang ketiga, manusia tidak mungkin dapat mengenal Allah secara penuh. Ya, kita tahu bahwa orang yang sudah berpasangan berapa lama pun, yang sudah berpuluh-puluh tahun pun tidak sepenuhnya mengenal karakter pasangannya. Pasti ada satu atau dua hal yang tertutup, walaupun sudah suami istri. Begitu juga Allah kita. Kita hanya tahu Allah kita dalam Alkitab, dalam alam kita tahu bahwa oh ini Allah yang menciptakannya. Tapi sepenuhnya kita tidak tahu. Maka dari itu rancangan Tuhan, kita tidak sepenuhnya tahu rancangan Tuhan kepada kita. Dan yang ketiga, Allah itu pencipta dan manusia itu ciptaan. Itu yang kita harus belajar, mempelajari itu. Allah itu pencipta, kita sebagai manusia adalah yang diciptakan. Jadi kalau Allah itu pencipta kita, berarti kita harus apa? Melayani dia, bekerja buat dia. Kita baca di dalam Ibrani 11 ayat 6. Di dalam Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. Jadi kita juga harus percaya bahwa Allah itu ada. Bagaimana kita percaya? Ya, dengan setiap waktu kita bersyukur, kita percaya, dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia.
Jadi kalau kita datang sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, Allah akan memberikan upah kepada kita. Itulah sebabnya kalau kita baca di Ibrani, dikatakan, didefinisikan bahwa iman sebagai dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Tapi iman tanpa kasih juga kosong. Jadi manusia terbatas dalam melihat segala sesuatu ya. Jadi tanpa iman manusia mungkin tidak percaya kepada Tuhan. Tapi karena kita adalah umat Tuhan, kita punya iman bahwa Tuhan yang menciptakan alam semesta, Tuhan yang menciptakan pribadi saudara dan saya. Itu adalah iman kita. Dan manusia diizinkan untuk memiliki pengharapan yang tidak terbatas dalam merencanakan dan merancang kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Ya, kita diberikan kesempatan untuk apa? Merencanakan kehidupan kita. Tapi kalau kita baca di dalam Amsal 19 ayat 21, di dalam Amsal 19 ayat 21 di sana dikatakan bahwa banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Manusia boleh merencanakan sesuatu, tapi keputusannya itu dari Tuhan. Apakah itu akan terjadi atau tidak? Itu dari Tuhan, jawabannya dari Tuhan. Maka dari itu, kalau kita percaya kepada Tuhan, kita beriman kepada Tuhan, ya berarti kita percaya bahwa apapun yang kita minta dalam nama Tuhan pasti akan diberikan. Dan kalau kita, jangan sampai kita ragu dengan kehidupan ini, bahwa bagaimana saya mengalami persoalan keuangan dan lain-lainnya, bagaimana Tuhan akan menuntun saya. Pertanyaan seperti itu mungkin kita pikir, kalau Musa tidak dapat dihentikan oleh laut mati dan Yosua tidak dapat dihentikan oleh tembok Yeriko, nah, kenapa kita harus ragu dengan kehidupan ini, dengan masalah kehidupan kita yang sebetulnya itu kalau kita datang kepada Tuhan itu adalah masalah yang ringan. Dan renungan kita ini saya mengajak kita supaya kita percaya, beriman kepada Tuhan. Kita yakin bahwa Tuhanlah yang menciptakan alam semesta, Tuhanlah yang menciptakan kita. Jangan kita takut untuk jalani kehidupan kita sehari-hari, percaya kepada Tuhan, dan marilah kita bekerja buat Tuhan karena kita yang diciptakan, kita harus melayani Allah sehingga pekerjaan Allah di dunia ini dapat berjalan dengan baik dan Tuhan segera datang yang kedua kali. Terima kasih, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan kami telah mendengarkan renungan singkat ini. Biarlah apa yang kami dengar itu bisa menjadi satu kebaikan buat kami, satu fondasi yang baik dalam hidup kami, dalam pelayanan kami, sehingga kami tetap percaya bahwa Allah adalah Allah yang kasih, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan berkati kami Tuhan supaya kami tetap setia kepadamu sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Pimpin dan sertai kami Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin.